Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'i man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin, para sepuh, para asatid, para pengurus masjid, para jamaah semuanya yang insyaallah hingga malam yang sangat berbahagia ini kita senantiasa dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami As-Salam Al-Jami, Kang Marjuni, dan kawan-kawan pengurus site lainnya. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, semoga yang berkenan meluangkan waktu, menyisihkan tenaga, mencurahkan segenap perhatian demi kemakmuran masjid, Allah limpahkan keberkahan dalam hidupnya. Juga selaku orang tua, pimpinan para warga, yaitu Bapak Ketua RW, Bapak Agus, beserta jajaran pengurus dan para RT. Di sini juga alhamdulillah hadir bersama kita orang tua kita, kepala suku Mbah Ngadimin. Kita doakan semoga beliau panjang umur, amin. Para jamaah semuanya, guru kita Kang Ustaz Nur Jamaluddin mana? Ada? Ada, alhamdulillah. Beliau datangnya belakangan, jadi tugasnya saya ambil alih. Sweet sama Pak RT Tono tadi. Habis Pak RT Tono nggak mau. Juga guru kita Al Ustadz Jilani. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita bisa bertemu lagi di malam ta'lim, masih dalam suasana bulan Rabiul Awal, bulan Mulud. Mudah-mudahan ta'lim ini juga bagian dari asbab kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga bagian dari bentuk syukur kita atas nikmat Allah. Seperti biasa kita awali ta'lim ini dengan pembacaan suratil Fatihah. Kita mohon dengan asbab suratil Fatihah, segala urusan kita, baik urusan dunia terlebih urusan akhirat, Allah berikan mudah dan gampang. Juga kita dianugerahi keturunan, anak cucu yang soleh dan solihah, dan kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi adh-dhahirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mohon keikhlasan kepada semuanya, pada para jamaah,
mohon baca Fatihah sekali lagi. Fatihah ini kita hadiahkan, kita peruntukkan pahalanya untuk orang tua daripada guru kita, ibunda daripada Romo Kiai Haji Jamalul LC, yang malam ini insya Allah kalau nggak salah ngitung itu malam ke-6 tahlilan. Jadi Fatihah sekali lagi buat ibunda Hajjah almarhumah Umamah binti Haji Said. Al-Fatihata bil qabul khossatan ila ammatikal faqirah almarhumah ibunda Hajjah Umamah binti Haji Said, ghafarallahu laha wa nawwara dharihaha, Allahumma ja'al qabraha rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran waj'alha ya Allah min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Waktu salatil idi thumma waktuha ma baina tulu'i syamsi wa zawali wa qila la yadkhulu waktuha illa birtifa'i syamsi qadra rumhin was-sahihu al-awwalu wal irtifa'u qadra rumhin mustahabbun liyazula waqtul karahati. Kita sudah masuk bab tentang sholat id. Mohon maaf kalau saya ngomongnya agak alot, memang sekarang lagi musim enggrek-enggrek Pak. Ini pada perih gitu. Jadi ngomongnya agak alot. Kita sudah masuk bab sholat id. Sholat id hukumnya sunnah muakkadah. Berapa rakaat? 2 rakaat. Gak usah ditambahin 3, gak usah ditambahin 4. 2 rakaat. Terus setelah sholat ada khutbah. Jangan khutbah dulu baru sholat. Beda dengan sholat Jumat prakteknya. Terus waktu sholat id itu kapan? Summa waqtuha, waktunya sholat id itu ma baina tulu'is syamsi wazawal ay ila zawal. Jadi mulai meletek srengenge. Tulu' itu meletek, terbit bahasa Indonesia, terbit matahari. Tulu' sampai waktu matahari tergelincir. Jadi sholat id itu ya bisa mulai jam 10 sampai jam 11, atau jam 11 sampai jam setengah 12 umpamanya. Silahkan aja kalau mau mah. Cuma yang nggak ada jamaahnya, buru pada tidur. Aturan pada salaman kan begitu kan. Yang indah kan salamannya, makan ketupatnya, terus sama dapat angpaunya kan, bocah begitu. Tar pengumuman aja di Salam Al Jami pengumuman. Jadi sholat id dilaksanakan jam 10. Udah dijamin gak ada jamaahnya. Boleh nggak? Boleh gitu. Sebab mulainya tuh mulai terbitnya matahari. Terbit dalam artian sudah mulai kelihatan matahari jelas, bukan awal terbit, awas. Sebab di sini ada pendapat begitu. La yadkhulu waqtuha, ini satu kil ini. Bahkan ini kemudian yang masyhur nih, walaupun kil ini. La yadkhulu waqtuha illa birtifa'is syamsi qadra rumhin. Tidak masuk waktu sholat id kecuali dengan mulainya ukuran 1 tombak.
Birtifa'is syams itu ngangkatnya matahari, naiknya, munjuknya matahari naik qadra rumhin dengan ukuran satu tombak. Nggak tahu satu tombak itu berapa. Ya kalau di kita jam 6:30 kan ya, sudah bener banget insya Allah, sudah pas banget, sudah pas. Jadi kalau jam 6 khawatir masih remeng-remeng sebab masuk kategori makruh melaksanakan sholat. Jam 6:30, jam 6 pengumuman, jam 6:30 naik. Saya ngalamin jam 8 naiknya. Waduh. Saya bingung. Saya tanya sama panitia, ini kok mana di lapangan juga kan ada halamannya, mulai panas. Apa jamaah nggak kepanasan? Di sini sudah biasa. Oh ya kalau sudah biasa aman. Memang nggak bubar Pak. Oh kalau di sini udah bubar dah. Di sini mah saya ya tahu sendiri lah. Saya kan senangnya ekspres. Tapi saya deg-degan juga. Jam 8 baru naik. Pengumuman panjang lebar. Tahu begini mas saya datangnya jam 8 sekalian. Nggak ngomong. Ya boleh. Memang jam 10 masih boleh. Jam 11 masih boleh. Batasnya sampai mana? Sampai matahari tergelincir sudah masuk waktu zuhur berarti. Sampai di situ tuh. Jadi Pak RT jangan takut kesiangan. Umpama malam takbiran nih, takbiran. Nggak tahu takbiran apa, melek lah pokoknya kan. Melek lah sampai subuh. Habis subuh sholat, jangan nggak sholat. Sholat subuh ketiduran. Bangun asal masih belum zawal matahari, udah sholat id aja. Sayang kalau dilewatkan. Terus di mana sholatnya? Terserah, mau di masjid silahkan, mau di rumah monggo. Ya cuma nggak dapat kesunahan berjamaahnya. Sah nggak sih sholat id sendirian? Ya sah. Dapat lah, pahala melulu yang dihitung, sah pokoknya. Terus khutbah nggak? Ya kalau mau khutbah silahkan aja naik meja kayak gitu. Ya, umpamanya gitu sampai segitunya. Ya timbang sholat setahun sekali Pak, sholat tahun sekali ya. Kalau ketinggalan kan sayang ya, perasaan sayang banget itu kan. Jangan sampai mikir terus nanti Pak RT nggak enak makan, lu mikirnya gara-gara mikir saya nggak sholat. Sholat saja di rumah. Saya pengen di masjid, monggo di masjid. Tahiyatul masjid dulu, terus sholat 2 rakaat. Terus nggak usah khutbah, nggak usah. Nanti repot nggak ada yang dengerin juga kan. Udah sholatnya sah, udah begitu. Jadi jangan bingung. Udah, tapi memang sunnahnya dilaksanakan dengan cara berjamaah. Makanya panitia itu bolak-balik ngumumin pengumuman sholat id akan dilaksanakan jam sekian, terus diiring dengan takbir. Itu kebiasaan di kita. Alhamdulillah. Jadi mulai waktunya terangkatnya matahari dengan ukuran satu tombak. Kalau saya dulu makna satu tombak qadra rumhin itu sededeg sepengawaian Pak. Gak tahu bahasa Indonesianya, sededeg sepengawaian. Jadi matahari tuh andaikan begini tuh udah kayak sama lah dari jauh tuh. Yang gak usah diukur banget kira-kira aja. Ada yang bilang 2,5 meter ukurannya tuh. Kira-kira seperti itu. Kalau di jamnya sudah jam 6:30 udah pas lah. Udah enak kita udah ada setelan ini. Apa-apa bunyi kan. Kita itu yang gak bunyi tuh jam pengen kencing doang gak bunyi. Semuanya udah bunyi semua. Nah, was-sahihu al-awwalu wal irtifa'u qadra rumhin mustahabun. Tuh di sini Pak. Pendapat yang pertama ma baina tulu'is syamsi waz zawal itu pendapat yang sahih. Tapi kemudian dilanjutkan pendapat yang mengatakan al irtifa'u terangkatnya matahari, naiknya matahari. Kok terangkat sih? Naiknya matahari, munjuk naik. Kurang lebih 1 tombak itu mustahabun. Bahkan itu yang dianjurkan. Pendapat yang kedua nih. Kenapa? Liyazula supaya hilang waktul karohati, waktu yang dimakruhkan. Nggak ragu-ragu lagi jadinya. Kalau pengen aman lagi ya sudah jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Tapi jangan coba-coba. Dijamin jamaahnya nggak ada udah. Nah, itu waktunya.
Sekarang prakteknya, kaifiyatu sholatil idi utawi kaifiyate sholat id. Kaifiyatnya begini. Yang pertama, rokaatnya rokaatani, 2 rokaat. Dasarnya lil adillati wa ijma'il ummati. Ada dalil, ada sepakat para ulama, ijma'ul ummah itu ijma' ulama. Jadi umat bukan umat potongan model kita, bukan, umat pilihan, yaitu ulama. Itu kaifiatnya. Terus pakai niat enggak sih sholat id? Wa yanwi sholata idil fitri awil adha. Niat, jangan enggak niat. Dalam hati nawaitu gimana? Usolli sholatan li'idil fitri raq'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman. Kalau lagi makmum, kalau lagi imam ya imam lah. Kalau imam gak jadi niat, imam juga gak apa-apa. Jadi berjamaahnya jadi, asal imam ditaruh di depan, jangan di belakang makmum. Di depan gitu. Jadi niat sholat Idul Fitri. Saya susah bahasa Arabnya, kepanjangan. Sudah dalam hati Allahu Akbar. Di sini tuh tergambarkan sholat id 2 rakaat makmum. Udah beres. Kok cepet banget sih? Udah gak apa-apa. Allah tahu niat kita. Niat itu tempatnya di hati. Jangan dadak ngapalin, nanti malah gak sholat-sholat nanti. Syukur hafal, dilafadkan sebelum takbiratul ihram. Kayak tadi, usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Yang makmum wajib niat makmum, yang imam gak wajib niat imam, tapi sunnah niat imam. Paham ya Pak ya? Kecuali bapak lagi ngimamin Jumat, wajib niat imamnya. Tapi kalau di luar sholat Jumat jadi imam, niat imam itu gak wajib. Kalau makmum selalu itu. Kalau imam selain sholat Jumat, niat jadi imam itu hukumnya sunnah. Jadi kalau nggak niat jadi imam, sah jamaahnya, sah. Awas, ingat-ingat tuh. Tapi kalau makmum nggak boleh. Niat imam nggak boleh, nggak boleh. Harus niat makmum. Jadi harus jelas, makmum ya makmum, imam ya imam. Balik lagi, prakteknya sholat id. Jadi nanti begini maksudnya, umpama imamnya yang terjadwal nggak datang-datang, kan kemungkinan itu kan bisa Pak. Kemungkinan bisa saja imam yang terjadwal itu karena kebanyakan makan sambel sorenya kan mencret paginya kan. Jadi nggak bisa jalan, mules perutnya. Bayangin aja mau pakai pempes. Namanya kemungkinan itu. Nah, menjaga kemungkinan itu para penggawa as-salam al-jami harus bisa. Harus. Pada bisa semuanya udah, ente jadi imam, saya Bilal. Yang satu lagi, saya khusus takbir saja lah. Saya khusus makan ketupat. Pokoknya tetap harus jalan. Nah, prakteknya wa yukabbiru fil ula sab'a takbiratin ghaira takbiratil ihrami. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram Pak, takbir pembuka, wajib hukumnya karena ini rukun. Nah, setelah takbiratul ihram yang pertama itu ada takbir yang terulang-ulang, yang berulang-ulang. Berapa kali jumlahnya? 7 kali takbiran. Allahu Akbar, takbiratul ihram 1. Jangan dihitung. Yang dimaksud 7 selain takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil ngitung.
Nggak kelihatan ini sama makmum kan madep kulon. Kalau nggak ngitung udah pokoknya lebih dari 3 lah, nggak bakal dihitung ini sama makmum. Jangan sekali, nanti bikin bingung makmumnya. Banyakin. Berapa banyaknya? 7 kali di rakaat yang pertama, berarti terhitung dengan takbiratul ihram menjadi 8. Awas, ingetin tuh. Wafis saniyati, di sini sudah nggak ngomongin ruku, i'tidal, sujud, tumakninah, nggak ngomongin. Sebab urusan itu sudah kelar di rukun sholat itu mah. Ini mah praktek-praktek yang di luar sholat itu disampaikan. Berarti praktek sholat id. Jadi rukunnya persis sama dengan sholat fardu. Takbiratul ihram rukun bukan? Niat rukun bukan? Berdiri rukun bukan? Rukun. Meskipun nanti sholat sunnah dan sholat fardu itu akan beda dari sisi hukum berdirinya. Sholat fardu nggak bisa ditawar, mampu berdiri wajib berdiri, nggak mampu sama sekali duduk. Tapi kalau sholat sunnah capek banget, habis seharian, umpamanya nih ngitung duit capek seharian, ngitung duit seharian kan capek juga kan, umpamanya. Pas sholat sunnah monggo duduk, tapi sholat fardu batal kalau duduk model begitu alasannya. Paham ya Pak? Paham ya? Jadi di sini nggak diulangi detail-detail rukunnya, enggak. Jadi hal-hal yang tidak dijelaskan dalam rukun sholat yang sudah lalu dalam urusan sholat wajib di sini tidak diceritakan lagi, sebab prakteknya sama, rukunnya sama, rukun-rukunnya gitu. Ada baca Fatihah juga sama. Nah, di rakaat yang kedua takbirnya itu 5 kali. Siwa takbiratil qiyami minas sujudi, selain takbir manakala kita berdiri dari sujud. Kan habis sujud tuh, sujud yang kedua. Terus lungguh istirahat kalau memang make, kalau enggak langsung Allahu Akbar. Ini namanya takbir bangun dari sujud. Setelah itu tambahin 5 kali. Berarti jumlahnya 6. Yang pertama, rakaat pertama jumlahnya 8. Yang kedua 6. Ingat-ingat nih yang begini. Jadi barangkali nanti Andi jadi imam. Kok bisa sih? Ya bisa, kenapa enggak lah. Umpama yang lain sibuk semua, yang lain gak ada, imam yang terjadwal mencret, terus masa bangkrut sholat id? Gak boleh. Ruwiya'an lahu alaihi salatu wassalamu kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula sab'an qoblal qiraat ya fi tsaniyati khamsan qoblal qiraati. Ruwiya dan riwayatakan sopana yen satune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana jeung Nabi ku yukabbiru maca takbir sapa jeung Nabi fil fitri ing dalam salat Idul Fitri wal adhalan salat Idul Adha fil ula ing dalam rakaat kang kawitan sab'an kalawan 7 takbiran qoblal qiraati ing dalam sadurunge maca, yang dimaksud maca Fatihah. Ngerti enggak sih Pak? Maksudnya nggak paham nih. Aturan nanti mengaji di luar sono tuh saudara. Di masjid ya kagak enak kita. Di luar ambil ngudut kita. Apa-apaan di videoin nggak apa-apa, tanggung jawab saya nggak apa-apa. Tenang aja. Jadi ini hadis nih. Jadi Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad itu pada saat sholat beliau takbir di sholat Idul Fitri, di sholat Idul Adha. Di rakaat yang pertama takbirnya 7 kali. Yang dimaksud 7 berarti selain takbiratul ihram, dan itu dilakukan qoblal qiraati, pada saat sebelum baca Fatihah. Awas, harus fokus tuh. Jangan juga begini, fokus takbirnya harus berulang-ulang, lupa baca Fatihah, langsung surat. Orang kalau grogi, kabur, ngelamun bisa saja Pak.
Wah, terus dari belakang, subhanallah. Itu imam di subhanallah sekali bingung, 2 kali tambah bingung, 3 kali makin bingung itu. Ini salah bacanya di mana? Perasaan saya sudah benar bacanya. Ganti lagi surat. Sampai 3 kali ganti surat. Kang Andi rupanya ngerti. Belum Fatihah, Mam. Ngomong aja udah. Fatihahnya belum. Gitu aja. Habis bolak-balik baca surat kan gak berhenti-berhenti, kasihan. Nah kalau diterusin juga batal salatnya. Terusin umpamanya langsung ruku, bubar itu. Kalau imam ngerti, tek, tambahin itu. Ruku rakaat yang pertama batal. Begitu, gak masalah. Tapi kalau orang yang nggak ngerti, waduh, ini aliran sesat ini. Masa Idul Fitri sholatnya 3 rakaat? Kalau yang paham, umpamanya rakaat pertama nih, biasa ruku, sujud, berdiri lagi. Terus dia sadar kalau rakaat yang pertama itu tidak baca Fatihah, maka dia mulai lagi, nggak perlu takbiratul ihram lagi, udah terusin aja. Terusin. Cuma ya baca Fatihah, berarti rakaat yang pertama hitungannya nganggur. Coba kalau yang nggak paham, dikira 3 rakaat kan? Ada babi. Ini apa-apaan ini kan begitu. Makanya hati-hati di situ tuh, jangan sampai juga begitu, jangan awur-awuran nanti. Ibu-ibu pada teriak, lapar, lapar. Yang ketupat kan buru-buru ketupat, bingung. Harus fokus maksudnya. Yang baca subhanallah, umpama harus baca subhanallah juga, ya jangan rame banget, bingung imamnya. Udah Kang Andi ngomong aja, belum Fatihah, Mam. Aduh. Batal nggak sholatnya? Batal nggak dia? Nggak tahu lah batal apa enggak tuh. Nyelapetin berjamaah maksudnya. Iya, iya. Dah. Wa fi saniyati khamsan qoblal qiraati, yang rakaat yang keduanya ingat bacanya berarti 5 selain bangun dari sujud. Ingat-ingat tuh. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Wa qala innahu hasanun. Kata Imam Tirmidzi ini termasuk hadis hasan. Wa qala al-Bukhari la yasafil babi syai'un as-sahha minhu. Terus umpamanya bapak-bapak ada yang nanya, itu diantara takbir ke takbir itu baca apa sih? Apa diem-diem baik? Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau dikebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kebut aja. Kan kebanyakan di kita ini seringnya tartil kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh nggak umpamanya ngebut? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Nenek marah, yakin. Nah, wa yaqifu baina kulli takbiratin, wa yaqifu baina kulli takbirataini, wa yaqifu mandeg, berhentilah, baina kulli takbirataini, di antara 2 takbir, antaranya berapa tuh qadro ayatin, kira-kira ya ayat 1 ayat, mu'tadalatin yang sedengan. 1 ayat panjang dong? Enggak panjang. Pokoknya coba kul Yasin 1 ayat bukan? Yasin 1 ayat bukan? Panjang enggak? Enggak. Wal Qur'anil Hakim 1 ayat enggak? Panjang enggak? Apalagi kalau dicepetin. Ini mah kira-kira 1 ayat, ayat yang pendek yang sedengan. Terus isinya yang dianggap ukuran 1 ayat jeda diam itu apa isinya? Yuhallilu wa yukabbiru wa yumajidu. Yuhallilu la ilaha illallah, yukabbiru Allahu Akbar, yumajidu boleh jadi ini adalah mengagungkan juga, yang maksud adalah alhamdulillah, tahmid itu. Di sini dijelaskan lebih rinci lagi. Rawahul Baihaqi an Ibnu Mas'udin qalan wa fi'lan wa ma'na yuhallilu yaqulu la ilaha illallah wa tahmidu at-ta'zimu.
Pasti kalimat at-tamjidu yumajidu boleh jadi kalimat alhamdulillah yang dimaksud. Ini semuanya wa huwa isyaratun ila tasbihi wa tahmidi wa yahsulu subhanallah. Nah ini nih. Jadi jeda antara takbir ke takbir, kalimatnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu. Itu Pak. Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Paham Pak ya? Itu di situ. Jadi tidak nganggur pada saat jeda antara takbir ke takbir. Li'annahu allaiku bil hali wa jami'un lil anwa'il masru'ati lis sholati. Kalimat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu memang pantas dalam segala kondisi, dan itu merupakan terkumpul masuk dari berbagai corak yang disyariatkan yang ada di dalam sholat. Kalimat itu ada semua dalam sholat itu. Jadi kalau pengen nganggur, kalau pengen tidak nganggur, lisannya dalam sholat itu umpamanya ada yang belum bisa baca Fatihah, tapi bisanya baca itu tuh subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bolak-balik aja nggak apa-apa. Pas tahiyat baca itu, pas ruku baca itu terus. Ini membuat orang yang memang bisanya baru itu, nggak apa-apa. Niat zikir. Wahya al-baqiyatus sholihatu kama qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa jama'atun. Yang tadi itu pokoknya sudah masyhur lah. Yang dimaksud al-baqiyatus sholihat itu amalan-amalan yang baik semuanya itu. Kama kayak keterangan qala yang sedang berkomentar terhadap keterangan tersebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas dan golongan ulama. Sekarang begini, umpama Kang Andi jadi imam, lupa nggak baca takbir, lupa. Walau nasia, kalau seseorang anggap saja imam lah di sini supaya gampang ceritanya nih, atau sholat sendiri juga masalah, tapi anggaplah imam dulu lah. Sebab makmum nggak boleh. Imam gak takbir, makmum takbir sendirian gak bisa juga. Sudah diam aja, ikut imam saja. Awas, terkait takbir yang tadi diulang-ulang. Walau nasia, kalau seumpama seseorang lupa at-takbirati, membaca takbir yang berulang-ulang tadi, wa syara'a fil qiraati, orang tersebut ternyata melanjutkan bacaan Fatihah setelah takbiratul ihram, fatat, maka kesempatan mengulang takbir yang berulang tidak ada. Enggak perlu Pak. Setelah Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim umpamanya tuh sampai waladdallin amin, lupa, balik lagi takbir Allahu akbar, enggak perlu. Kesempatan membaca takbir yang terulang-ulang tadi, berulang-ulang tadi, fatat pun boten wenten. Gak usah diulang. Salatnya sah. Yang bikin ribet yang gak ngerti. Malah di warung kopi jadi ngobrol, ini assalam al jam ini alirannya baru ini ketahuan ini. Padahal imamnya lupa. Makanya imam ini harus fokus lah. Jadi usahakan kalau jadi imam umpamanya jangan berantem sama bini, jangan diomelin sama bini jadi kepikiran jadi imam, lupa jadinya. Ya pengalaman Pak, pengalaman. Jadi jangan ada masalah di bawah nanti bingung ini sujud sekali apa 2 kali bingung. Itu biasa begitu Pak. Ya Allah, sampai sujud mau 3 kali itu. Tambahin rukun. Umpama kejadian sampai seperti ini, maka gak harus diulang. Sudah fatat, sudah gak ada kesempatan. Terus di rakaat yang keduanya bagaimana? Apa disamain saja? Wong rakaat yang pertama saja gak takbir berulang-ulang, rakaat yang kedua samain? Enggak. Sama, maksudnya enggak tuh ya jangan disamain. Wong tadi mah memang lupa, ya sudah.
Yang kedua mah inget ya takbir biasa, jumlahnya ya sesuai dengan jumlah rakaat yang kedua. Begitu Pak. Paham ya Pak ya? Jadi jangan sampai bingung gara-gara nggak baca takbir diulang-ulang, keder. Kalau paham aman insyaallah. Wa yaqra'u ba'dal Fatihati fil ula qaf wa fi tsaniyati iqtarabat. Ini nama-nama surat ini. Pak Ustaz Jamaluddin mah hafal ini. Jadi ini dianjurkan, ini disunnahkan baca surat di rakaat yang pertama setelah Fatihah, surat yang qaf itu. Yang kedua yang iqtarabat, sempurna bacanya. Ini hadisnya sahih Muslim Pak. Hadisnya sahih. Wa takunu al-qira'atu jahran li sunnati wa ijma'il ummati wa kadza yajharu bit takbirati. Wa takunu lan ana opal qiraatu bacaan ana iku jahron, suarane kenceng aja lirih. Wa takunul qiraatu jahron, takbirnya suaranya keras tuh bukan berteriak-teriak, kenceng lah. Bacaannya Fatihahnya juga kedengeran, bacaan suratnya juga kedengeran, maksudnya begitu. Mana dasarnya? Ada dalilnya. Lis-sunnati wa ijma'il ummah. Hadis sunnah itu dalilnya sunnah dan ijma'ul ummah. Wa kadza yajharu bit takbirati, demikian juga dibaca jahr, termasuk bacaan takbir yang diulang-ulang tadi. Jangan lirih. Jadi imam takbirnya pelan. Wah, Akbar. Jangan jadiin imam, jangan. Umpamanya suaranya dia rusak, jangan. Kalau imamnya umpamanya dia memang harus ngaku, saya suaranya lagi bermasalah nih, nggak kurang bagus, jadi mundur. Jangan maksain jadi imam, jangan. Yang keras-keras aja ada, yang suaranya lantang ada. Sebab ini tidak makmum, tidak imam, giliran takbir sama-sama kenceng. Allahu Akbar, Allah kenceng, maksudnya ada suaranya, bukan kenceng ngebut, bukan. Ya, lanjut. Summa yusannu ba'da sholati khutbatani lima rawa asy-syaikhani an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhum kanu yusalluna al-ida qabla al-khutbati. Kemudian disunnahkan setelah sholat untuk melaksanakan dua khutbah. Jangan khutbah dulu baru sholat, seperti sholat Jumat, jangan. Walaupun khutbahnya mirip sholat Jumat, sama memang seperti sholat Jumat prakteknya, tetapi penempatan sholat duluan baru khutbah. Kalau Jumat kan khutbah dulu baru sholat. Thumma yusannu, kemudian disunnahkan ba'da sholati, setelah melaksanakan sholat dua rakaat kayak tadi, khutbatani, dua khutbah. Mana dalilnya? 5, karena ada keterangan rawa yang telah meriwayatkan. Siapa? Asy-Syaikhani, Bukhari, Muslim. Asy-Syaikhani Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. Ini dari siapa? An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah, wa Abu Bakrin dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar radhiyallahu anhuma ini maksudnya kanu, mereka tuh Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sholat id itu ya qoblal khutbah, sebelum khutbah. Udah jelas contohnya ini. Ini riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad. Masya Allah. Sekarang umpamanya Pak RT Tono maksa, entah maksa atau lupa. Falau khotoba, kalau umpama khutbah duluan, qabla sholati, sebelum sholat. Kalau tadi kan mestinya sholat dulu baru khutbah. Sekarang khutbah duluan sebelum sholat. Udah isya belum? Pas banget. Pak, belum selesai Pak ya.
sedikit lagi sebenarnya ini. Sedikit lagi 2 halaman lagi. Ini ingat, bab ini belum kelar. Kita akan bahas bagaimana kalau kejadian khutbah dulu baru sholat, yang semestinya sholat dulu baru khutbah. Ya mudah-mudahan panjang umur ketemu lagi Pak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih data bainina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.